Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang belajar saham bagi pemula ya. Jadi sedikit saya akan jelaskan ya, biar kita tidak teriming-imingi oleh para influencer trading bodong. Jenis trading apapun itu ya. Oke. Jadi di sini topiknya adalah belajar saham pemula. Jadi belajar saham bagi para pemula atau newbie ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis trading yang umumnya ada di Indonesia ya. Yang umumnya dikenal di Indonesia. Oke, yang pertama adalah saham. Ini nanti yang akan kita bahas ya. Saham ya berarti kita trading saham berarti kita memperdagangkan ya kepemilikan di sebuah perusahaan publik ya. Perusahaan publik apa maksudnya? Yang biasanya umumnya kalau kita ingin tahu perusahaan publik atau tidak adalah biasanya belakangnya ada TBK. Berarti TBK terbuka ya. Yang sering kita ketahui biasanya perusahaan salah satunya adalah mungkin Unilever ya, UNVR, atau mungkin Indofood ya, mungkin ada ICBP, ada Antam, WSKT dan sebagainya ya, yang sering kita pakai, yang kita ketahui ya. Kemudian yang kedua adalah forex, berarti yang kita perdagangkan, tradingkan adalah kurs mata uang asing ya. Kemudian adalah emas, kita perdagangkan ya emas, tapi di sini secara online ya, tanpa ada perbedaan fisik. Jadi bukan jual beli emas secara fisik ya. Jadi tidak ada benda fisiknya. Ya. Kemudian adalah yang keempat adalah Bitcoin. Berarti kita memperdagangkan ya cryptocurrency ya, mata uang kripto ya. Kemudian yang kelima adalah binary. Nah, ini yang lagi rame ya, lagi trending saat ini ya, binary option. Ya di sini binary di sini ada yang mengatakan, bahkan banyak mengatakan binary option ini adalah judi, gambling. Kenapa? Karena hanya menebak. Karena di luar binary itu bisa dikatakan gambling kalau di luar negeri ya. Ya, menebak. Kalau salah ya kita hilang uang kita. Kalau benar kita dapat return berapa persen, 70, 80 dan sebagainya ya. Ini yang sering rame ya di binary option saat ini ya. Binary option ada banyak ya. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Kelima jenis trading ini, yang mungkin nomor 5 ini mungkin tidak dianggap trading ya oleh banyak orang ya. Karena ini istilahnya gambling ya. Mereka mengatakan gambling ya. Tapi banyak orang juga mengatakan juga trading. Nah, tapi banyak mengatakan binary itu bukan trading ya, gambling. Tapi di sini kalau menurut saya binary itu bukan trading. Kalau trading kan jual beli. Kalau di sini adalah, kalau menurut saya binary itu gambling. Kenapa? Menebak ya, menebak. Bukan jual beli ya. Karena kita beli tidak bisa menjual. Beda dengan yang lain ya. Kalau binary kalau menurut saya ini gambling ya. Karena kalau yang lain kan kita beli, kita bisa jual. Kalau binary tidak bisa. Ya, kita menaruhkan sekian uang kita, nanti benar atau salah seperti itu ya. Oke. Setiap jenis trading ini ya mempunyai istilah masing-masing ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Misalkan saham itu dan forex, tentunya kita sama-sama bisa semuanya menggunakan mata uang rupiah ya sekarang ya. Meskipun Bitcoin kita juga bisa memperjualbelikan dengan mata uang rupiah ya. Cuma di sini mungkin perbedaannya salah satunya adalah mungkin waktu perdagangan. Kalau saham biasanya jam 9 sampai jam 3. Jadi jam 9 sampai jam setengah 12 adalah C1, kemudian istirahat sampai setengah 12 sampai setengah 2, kemudian
lanjut sesi 2 setengah 2 sampai jam 3. Umumnya perdagangan saham seperti itu. Beda dengan forex, emas dan bitcoin ya. Kemudian juga jumlah satuan belinya juga beda-beda. Tidak sama mereka ya. Kalau saham mungkin menggunakan istilahnya berapa lembar saham itu berapa lot ya. Satu lot biasanya 100 lembar saham. Ya, 100 shares ya. Satu lot itu 100 lembar saham. Nah, mungkin nanti di yang lain beda istilahnya ya. Jadi satuannya berbeda dan juga waktu perdagangannya mungkin berbeda, tidak sama ya. Oke. Jadi di sini sudah jelas ya perbedaan ya jenis tradingnya ya. Jadi kita biar paham dulu dari awal kita bisa membedakan. Kenapa? Karena masih saya sering temukan teman-teman di luar sana yang sering chat saya atau bertanya secara langsung tentang ini dan ternyata mereka masih salah pemahaman. Misalkan dia menggunakan aplikasi tertentu ya. Misalkan dia menggunakan aplikasi jual beli di forex. Ya kan? Dia menanyakan tentang saham lah. Ini tidak sama. Ya, tidak sama. Ya. Jadi misalkan kalau saya membahas saham ya, aplikasi jual beli saham misalnya salah satu sekuritas. Nah, itu kalau saya tiba-tiba ngomong loncat ke forex, itu tidak nyambung. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi kita harus membedakan jenis trading ini ya. Ada saham, forex, emas dan bitcoin. Nah, kalau binari ini menurut saya bukan trading ya, karena bukan jual beli, tapi menebak. Kalau yang lain kan bisa beli dan jual. Ya. Oke, jelas ya. Dari sini ini sudah jelas dulu. Jadi dasarnya dulu kita harus jelas dulu. Jangan sampai salah. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kita berbicara tentang saham ya, tadi trading saham ya, kita sedikit harus tahu mengenai perbedaan antara trading dan investasi. Karena banyak juga yang bahkan ada istilah nabung ya, nanti ada nabung saham ya. Cuma di sini banyak yang masih belum bisa membedakan trading dan invest. Oke. Simpelnya ya, trading kan jual beli perdagangan, bertransaksi ya, berdagang. Berarti kalau trading itu kita jual beli. Umumnya kalau kita jual beli ya bisa saat ini beli dan jual. Jual beli kan bisa harian. Jadi kita bisa sekarang beli, sekarang dijual. Oh, sekarang. Jadi sekarang beli, berapa menit kemudian kita jual, laku. Itu namanya trading, jual. Ataupun kita sekarang beli, ternyata besok lakunya, itu namanya trading ya. Jadi istilahnya seperti itu ya, kayak kita berdagang. Kemudian kalau invest istilahnya investasi. Kalau kita sering dengar, kalau investasi berarti jangka waktunya lama. Di investasi umumnya mereka membeli saham tersebut dalam waktu lama. Dia akan simpan saham tersebut, kemudian dia akan jual. Entah itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10. Biasanya investasi itu lebih dari 5 tahun. Tapi ada juga yang mungkin setahun, 2 tahun dijual, ada. Tapi umumnya investasi itu jangka panjang, jangka lama sekali. Ya, sangat lama. Kalau trading biasanya jangka pendek itu jadi secara singkat, trading investasi adalah masa jual belinya. Jadi kalau jual beli itu masanya singkat, investasi masa jual belinya lama. Umumnya nanti trading ada banyak jenisnya. Nanti ada scalping dan sebagainya, ada swing trade dan sebagainya ya. Jadi umumnya trading dan investasi adalah trading itu jangka waktunya lebih pendek untuk jual belinya, diperdagang. Kalau invest jangka lama untuk jual belinya. Jadi misalkan saya beli saham tertentu ini, saham A, mungkin saya akan jual 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya perbedaan intinya ya. Trading dan invest. Oke, dari sini juga jelas ya, trading dan invest. Jadi sebelum kita jual beli saham ya, trading atau investasi, kita harus tentukan dulu posisi kita. Kita tentukan dulu, kita mau trading atau invest. Karena apa? Strateginya berbeda. Caranya, analisanya mungkin berbeda. Tidak sama. Jadi tentukan dulu kita mau trading atau investasi. Kalau trading, kita punya trading plan sendiri, investasi kita punya trading plan sendiri ya. Jadi awal kita mau trading atau invest saham, kita tentukan dulu posisi kita, mau trading atau invest.
seperti itu. Karena apa? Teknik analisa nanti juga tidak sama. Mau trading invest tidak sama. Kemungkinan besar tidak sama ya. Karena nanti ada banyak jenis tekniknya ya. Nanti akan kita bahas di video yang lain. Oke. Pak, bagaimana kita mau trading yang aman? Karena kita pemula tidak tahu apa-apa. Ketika kuliah tidak ada mata kuliahnya. Ketika sekolah juga tidak ada. Mungkin orang sekitar kita, keluarga kita tidak tahu ini barang baru. Mungkin barang baru, kita tidak tahu sama sekali, ya. Oke. Banyak kita lihat di TV juga khawatir ada penipuan dan sebagainya. Umumnya ya, kalau kita masalah penipuan ya, umumnya kalau trading ya, baik trading apapun itu tidak hanya saham, nanti ada forex, bitcoin dan sebagainya. Kalau dia titip dana, menawarkan titip dana nanti kembalian bagi berapa persen atau bahkan mungkin juga istilahnya intinya ada titip dana. Mereka menjalankan, kita kasih uang, mereka menjalankan, kita nanti dapat profit atau mungkin kita diiming-imingi janji profit yang sangat tinggi. Itu yang rawan penipuan. Saya rasa itu kemungkinan besar adalah penipuan. Kenapa? Ya seperti itu. Teknik untuk penipuannya ya, skema Ponzi dan sebagainya seperti itu nanti ya. Jadi kita trading sendiri mandiri nanti mudah sekali. Bagaimana cara trading aman? Ya, aplikasi yang aman. Oke. Di sini kita kalau mau trading saham, ya, tentunya kita harus melihat tahu IDX ya, Indonesia Stock Exchange. Nah, kita buka aja Google. Paling aman kita buka Google. Oke. Di sini kita bisa lihat klik Google ya. Google dulu ya, mudahnya. Kemudian kita klik IDX. Nah, IDX saja. Nah, sini sudah resmi ya, Bursa Efek Indonesia IDX, tidak ada yang lain. Jika tidak ada di sini berarti dia rawan penipuan ya. Sekali lagi, kalau ada di sini berarti rawan penipuan. Semuanya terbuka kan karena tadi TBK terbuka. Jadi terbuka semua di sini ya. Apapun itu, regulasi semuanya di sini. Oke, kita buka IDX. Kita klik aja di atasnya sini ya, logo IDX. Ya. Kita scroll ke bawah, kita menemukan yuk nabung saham. Kita klik. Pak, kok panjang sekali langkah-langkahnya buka Google ya. Kita buka singkat sama saja. Cuma ini kan resminya ya, biar nanti cek crossnya mudah. Atau kita ketik aja yuk nabung saham seperti ini. Kita klik saja, ya kan? Ini resmi ya. Sama nanti tampilannya. Oke, sama ya. Oke, saya close salah satu ya. Oke. Kita di sini ya. Ketika kalau kita mau trading saham atau investasi saham, tentunya kita harus mempunyai sekuritas. Ya. Jual belinya di mana? Di sekuritas. Sekuritas mana yang aman? Yang benar-benar diawasi OJK dan aman. Tidak akan lari. Misalkan kita beli saham ini di sekuritas ini. Nah, aman. Kita jual belinya. Oke, kita klik sini ya, perusahaan sekuritas. Kita scroll ke bawah. Nah, ini. Perusahaan sekuritas di kota Anda. Ini semua sekuritas yang ada di Yuk Nabung Saham ya, IDX ini semua resmi. Aman. Karena diawasi OJK. Transaksi semuanya diawasi. Ada OJK dan sebagainya ya. Aman. Semua ada di sini. Kalau itu ada di sini, ya, saya yakinkan kemungkinan besar itu adalah penipuan, aplikasi bodong. Ya, biasa saja dia menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa trading, ya, buatan dia sendiri. Nanti ketika banyak yang pengguna user, mungkin dia akan hilang aplikasinya, error dan sebagainya. Ya, seperti itu. Itu biasa seperti itu ya, penipuan seperti itu banyak sekali. Jadi kita cari semuanya di IDX ya, yuk nabung saham, semua resmi di situ. Semua harus ada di sini sekuritasnya. Kalau ada di sini berarti bodong. Mudahnya seperti itu. Ya, cari aja sini. Sekuritas ini. Apakah semuanya kita harus ke kantornya, kantor sekuritas tersebut? Tidak. Jadi di sini ada beberapa sekuritas yang kita tidak perlu ke kantornya. Sekarang serba online. Jadi kita daftar lewat online. Jadi kita
Saya di sini ada beberapa sekuritas ya yang saya pakai, semuanya online, daftarnya online, semua transaksi online, fair semuanya. Saya yakinkan fair. Kenapa? Karena ada di sini terdaftar ya. Jadi kalau ada di sini berarti aman. Jadi ada yang sekuritas itu mewajibkan kita datang ke tempat sekuritas tersebut, ada yang tidak. Kalau mungkin kita sudah yakin dengan hal itu, ya kita langsung daftar online saja. Kalau kita tidak yakin, kita datang ke kantornya ya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya.